Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa la nakfuruh wa nakhla'u wa natsaruku man yafjuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis subuh Masjid Jami Nurul Huda Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Nurul Huda, di antara akhi fillah yang selalu menjadi wasilah saya bisa bermuajah, bersilaturahim, duduk di majlis yang mulia ini. Akhi fillah Al-Ustaz Ahmad Aliyuddin, ta'anallah bituli hayati. Segenap pemirsa channel YouTube Masjid Nurul Huda dimanapun Anda berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini 17 Zulqa'dah 1445 Hijriah, alhamdulillah kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjut, saya lagi-lagi mengajak, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat, di alam kuburnya semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita sedang berbaring sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Sebagian besar besok Senin memasuki part penilaian akhir tahun atau yang biasa kita sebut dengan ujian kenaikan kelas. Semoga anak-anak kita semuanya Allah yaftah lahum futuhal arifin, wabukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang sholihin, sholihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya.
ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita doakan juga saudara-saudara kita di berbagai belahan tanah air ini yang tengah tertimpa musibah. Sumatera Barat, Padang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang wafat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Yang hilang dari mereka diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan Allah berikan kesabaran, ketabahan atas musibah yang menimpa mereka semuanya. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Dan kembali nanti membawa haji yang mabrur. Yang ganjarannya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa terus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah. Ini benar-benar Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Mereka sepertinya melakukan genosida. Maka yuk terus kita doakan saudara-saudara kita mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat di Palestina, di Gaza, di Rafah. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan Allah catatkan kemenangan buat mereka semuanya. Betilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan syiral muslimin, kajian kita di buku Ihya Ulumuddin mukhtasarnya. Sebelumnya kita baca juga buku Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di Bidayatul Hidayah. Sudah kita selesaikan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kita masuk ke Ihya Ulumuddin. Betul tadi dikatakan oleh Akhi Fillah Aliyuddin bahwa kitab ini tebal. 4 jilid karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Saya kebetulan punya bukunya. Ini lebih tebal, lebih panjang, 4 jilid. Kalau kita baca, mungkin saya pernah ngaji kitab ini bersama dulu Allah yarham ke Al-Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah. Tapi tidak selesai karena memang panjang sekali. Maka pengurus minta kita baca saja mukhtasarnya. Kita baca mukhtasarnya. Ini lagi-lagi saya katakan bahwa kitab Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dia bukan cuma menyoroti kajian-kajian keagamaan dari sisi fikihnya saja. Biasa dia fikihnya iya, tasawufnya juga iya. Fikihnya iya, tasawufnya juga iya. Kalau kata para ulama, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang belajar fikih saja tanpa tasawuf bisa fasik. Tapi orang belajar tasawuf saja tanpa fikih itu bisa zindik itu. Zindik itu bisa dia tidak berpegang teguh dengan agama dengan benar. Tapi waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Menggabung fikihnya juga, tasawufnya juga. Dan ini yang dilakukan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di buku-bukunya. Contoh misalkan, kalau kita ngaji fikih, katakan kemarin misalkan babnya bab saum, bab puasa. Biasa. Kalau kitab-kitab fikih pada umumnya yang dia bahas dari ta'rif, mungkin arkanus saum, syurutus saum, sudah begitu saja. Tapi Imam Ghazali nggak begitu. Setelah dia bahas kajian fikihnya, baru dia masuk ke kajian tasawufnya. Maka kayak fikih, Imam Ghazali itu berbicara tentang puasa, di samping dia berbicara tentang tadi saya katakan dari ta'rif,
syarat, rukun. Dia berbicara juga puasa itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, terbagi menjadi 3. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khususul khusus. Yang pertama dia bahas tentang saumul umum, puasanya orang awam yang sekedar al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Puasanya orang awam yang puasanya itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hanya itu. Tapi ketika Imam Ghazali membahas tasawufnya, dia mengatakan, naik kita ayo ke saumul khusus. Saumul khusus itu bagaimana? Puasanya bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim, tapi dia mengajak kita, ayo puasakan seluruh anggota tubuh kita. Bihifdzil lisan, bighaddil basar, bikaffis sam'i, bikaffi baqiyatil jawarihi anil atham. Jaga mulut dari menggunjing, memfitnah, memprovokasi, mengadu domba orang lain. Jaga mata, jaga telinga, jaga anggota tubuh yang lain, tangan, kaki. Jangan digerakkan kaki ke tempat-tempat maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini Ghazali. Nanti ada lagi saumu khususul khusus. Biasanya itu dilakukan oleh para anbiya, para aulia. Yang dipuasakan bukan cuma seluruh anggota tubuh yang mulut, mata, tapi hatinya pun dipuasakan juga. Mereka tidak berpikir tentang dunia. Fa'ayuna, siapa di antara kita yang tidak berpikir tentang dunia lebih banyak kalau bulan Ramadan? Apalagi 10 hari terakhir yang kita pikirkan, yang punya kampung pulang kampung, yang nggak punya kampung ngapain? Bersih-bersih rumah, cat rumah. Ibu-ibu ngapain? Bikin makanan menjelang Lebaran. Siapa yang tidak berpikir tentang dunia? Kalau mereka dulu salafus saleh itu kalau sudah 10 hari terakhir yang dia lakukan apa? I'tikaf. Masuk malam ke-21 i'tikaf. Sampai kapan? Sampai malam Idul Fitri. Adanya di masjid, tidak meninggalkan masjid. Ini dulu salafus saleh. Ini yang dilakukan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Masyiral muslimin, saya baca dulu sekilas, mungkin saya mencoba menggabung-gabungkan antara dua buku ini. Buku yang mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan buku Ihya Ulumuddin lengkapnya ini, yang terdiri dari 4 jilid. Saya baca dulu tentang biografi Al-Imam Al-Ghazali. Tarjamatu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dia hidup dari tahun 450 sampai 505 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain. Namanya beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bahr. Itu Syekh Imam Al-Bahr. Bahar itu lautan. Artinya apa? Memang ilmunya luas sekali. Wa faqidus syai'i la yu'ti. Orang kalau nggak punya ilmu, mana mungkin dia bisa memberi. Faqidus syai'i la yu'ti. Hujjatul Islam. Subhanallah. Dia ini hujjah Islam. Karena dulu banyak orang-orang menyerang Islam. Termasuk berbicara nanti ada filsafat macam-macam. Ghazali itu menjadi hujjah, argumentator dari Islam, mempertahankan Islam dari serangan orang-orang yang mungkin mencoba melecehkan Islam, mendiskreditkan Islam. Ujubatuz zaman, mengundang decak kagum banyak orang dari masa ke masa. Panjang namanya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Sahibut Tasanif, bukunya ini karangannya ada sekian banyak. Ada waqad sannafa al-Imam Al-Ghazali kutuban katsira. Yuqal innahu sannafa 900 wa 99 tasnifan. Banyak sekali karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nah, di sini dikatakan karangan beliau itu 999 buku yang dia karang. Subhanallah. Kita baca bukunya satu aja, nggak rapi-rapi.
Ini dia nulis. Bukan satu buku yang ditulis. Berapa buku? 999 buku. Subhanallah. Saya ketika di Syria itu punya guru namanya Allah Yarham Al-Ustadz Ad-Duktur Wahba Ad-Zuhaili. Profesor Dr. Wahba Ad-Zuhaili. Ayahnya itu hanya seorang petani. Tapi anaknya ini menjadi subhanallah al-alim al-allamah. Banyak karangan-karangannya. Ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 11 jilid. Ada At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati wa Syariati wal Manhaj 16 jilid. Ada Usulul Fiqh Al-Islami dan banyak buku-buku karangannya. Ternyata subhanallah, meskipun dia anak seorang petani, dia menjadi seorang, menjelma menjadi seorang yang alim, bahar. Ilmunya bagai lautan. Kenapa? Karena memang waktunya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Al-Ustadz Ad-Duktur Wahba Ad-Zuhaili itu ta'amala bil kutub. Setiap harinya bergelut dengan buku itu dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah dalam sehari. 18 jam dipakai untuk bergelut dengan buku. Nah, kita ngaji seminggu sekali aja, jarang-jarang kadang-kadang. Mau datang, mau enggak. Nah, saya pernah ketika di Syria itu masuk ke ruang kerjanya Profesor Dr. Wahba Ad-Zuhaili, mungkin sebesar ini ruangan. Itu buku itu udah pada begini, Pak. Buku itu udah pada terbuka. Jadi dia kadang baca di sini. Oh, dia ingat ada di sana buku. Dia baca. 18 jam dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, dia pergunakan untuk berta'amul dengan buku. Ini dan karangannya tidak sebanyak Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali 999. Subhanallah. Allahu Akbar walillahilhamd. Masyaallah muslimin. Al-Ghazali ternyata lahir dari seorang ayah yang begitu solihah. Meskipun ayahnya itu bukan seorang yang alim. Karena waliduhu yaghzulu as-suf. Ayahnya Al-Imam Al-Ghazali ini menenun, kerjaannya itu menenun. Menenun benang, bulu-bulu domba, macam-macam ini. Kemudian wayabi'uhu fid-dukan. Setelah jadi tenunan, dia jual di toko yang dia miliki di daerah Tus. Wa kana fakiran. Ayahnya juga bukan orang kaya. Fakir, orang fakir, tapi solihan, sangat-sangat soleh. La yaqulu illa bin kasbi yadihi. Nggak pernah mau makan kecuali dari hasil usahanya. Apa tadi hasil usahanya? Fi amali ghadlisu, menenun. Jadi memang ayahnya begitu berhati-hati. Tidak mau dia mengkonsumsi makanan kecuali hasil dari dia menenun. Subhanallah, orang-orang dulu begitu. Jadi kalau ayahnya soleh, insya Allah anaknya itu soleh. Maka hati-hati dalam memasukkan makanan, minuman ke mulut dan perut anak-anak kita semuanya. Saya ingat jadi dulu Al-Imamul Haramaini Al-Juwaini. Ayahnya juga sama, sangat-sangat soleh. Ibunya juga soleh. Masyaallah muslimin, ketika istri dari ayah Al-Imam Juwaini, Imamul Haramain, disebut Imamul Haramaini Al-Juwaini karena dia mengajar di Makkah, dia juga mengajar di Madinah. Ini ayahnya ternyata sangat soleh. Ketika istrinya hamil tua, dia bilang sama istrinya, la tumakkin ahadan anturdi'a auladana. Nanti jangan sekali-kali biarkan orang perempuan manapun menyusui anak-anak kita. Padahal kebiasaan orang-orang Arab saat itu, kalau dia punya anak kecil, anak bayi, disusui oleh orang lain. Nabi Muhammad saja itu disusui dulu oleh Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah. Tradisi mereka begitu. Tapi ayahnya, dia bilang, jangan biarkan anak kita disusui oleh orang lain. Kita khawatir kalau orang yang menyusuinya itu, makanannya itu mungkin bukan cuma yang halal, tapi ada yang syubhat, apalagi na'udzubillah yang haram. Suatu hari
istri dari ayah Imam Al-Haramain Juwaini ini sakit. Maka dan Juwaini kecil menangis, diambil oleh tetangganya, disusui sama tetangganya. Begitu ayahnya datang, subhanallah, dia kaget. Anaknya itu disusui oleh tetangganya. Mohon maaf, yang dia nggak ngerti apakah tetangganya ini termasuk orang yang begitu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Diambil anaknya. Apa yang dilakukan oleh ayah dari Al-Imam Al-Juwaini yang masih bayi tadi? Anaknya itu nakasa ra'sahu. Dia pegang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dia gerak-gerakan harakahu. Supaya apa? Supaya air susu yang sudah diminum oleh Imam Juwaini kecil tadi dimuntahkan. Enggak dimuntahkan juga. Apa yang dilakukan? Dipegang dallakabatnahu, di perutnya itu diurut-urut begini. Enggak juga keluar air susunya. Apa yang dilakukan? Adkhala isbi'ahu fi. Ayahnya ini memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut anaknya itu. Disogok-sogok seperti ini. Walam yazal yaf'alu dzalika hatta qa'a jami'a masyaribahu. Terus saja dilakukan itu. Nggak pernah berhenti sampai kapan? Sampai anaknya itu mengeluarkan air susu yang sudah dia minumnya tadi. Begitu dia keluar, subhanallah, dia memuji Allah. Lalu dia berkomentar. Katanya, yashul alayya min an yamut. Lebih baik anak ini meninggal daripada antur dia ay antas araba labana ghairi ummi. Ketimbang dia harus mengkonsumsi atau minum air susu bukan dari ibunya, yang dia sendiri nggak paham apakah orang tersebut yang dia konsumsi itu halal atau haram. Subhanallah. Maka dari situ menjelmalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini menjadi seorang ulama, dan dia ini termasuk gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Haramain ini salah satu guru dari Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini salah satu guru dari Al-Imam Al-Ghazali. Gurunya begitu, Imam Ghazali juga begitu. Ternyata ayahnya sangat soleh, begitu berhati-hati dalam memasukkan makanan buat anak-anaknya ini. Subhanallah. Meskipun begitu, dia bukan orang alim, dia soleh, tapi yatufu alal mutafaqqihah wa yujalisuhum. Meskipun dia bukan orang soleh, dia selalu berkeliling, duduk di majlis orang-orang soleh. Ini kita diberitahu sama pengurus, ayo ada pengajian. Ada juga pengajian dari Ustadz Fauzan, ada Ustadz siapa satu lagi, Ustadz Antum Abdullah, ada Ustadz Azhari. Malah kan Ustadz Azhari kerap kali di televisi. Itu maunya kita ini kayak ayahnya Al-Imam Al-Ghazali. Dia tidak alim tapi dia cinta sama orang alim. Makanya itu kan ungkapan-ungkapannya, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau nggak jadi orang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang mau menjadi orang yang alim, artinya duduk di majelis ilmu. Nggak bisa juga mustami'an, jadi pendengar. Beda antara yang muta'alim dengan pendengar. Kalau muta'alim, dia ngaji itu dia bawa buku, dia catat, itu namanya muta'alim. Kalau kita ini rata-rata mustami'an saja, pendengar. Karena Imam Syafi'i itu nasihatnya begitu. Al-ilmu saydun katanya. Wal kitabatu qayduhu. Qayyid sujudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasila ghazalatan. Wa tatsarukaha bainal khalaiki taliqatan. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Menulis yang kita dapat itu kita tulis, itu adalah tali pengikat binatang buruan tadi. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, faminal hamaqati an tasida ghadalatan. Bodoh kalau kamu berburu rusa, udah dapat, tapi udah dapat nggak diikat. Kira-kira rusaknya kalau udah dapat rusak berburu nggak diikat gimana? Ya dia lepas.
Itu artinya Imam Syafi'i itu bilang, ilmu itu diikat, ditulis. Oke, kita tidak muta'alim, tapi kita mustami, kita mendengar. Nah, ini juga udah bagus. Kalau tidak juga, paling tidak muhibban, menjadi pencinta. Pencinta ilmu dan pencinta orang yang berilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Maksudnya yang kelima, bagaimana yang kelima? Jadi orang alim enggak, mau belajar juga enggak, jadi pendengar setia enggak, cinta sama orang alim juga enggak. Kalau empat-empatnya ini tidak, fatahlik, engkau akan celaka. Nah, ini ayahnya Imam Ghazali ini, yatufu alal mutafaqihah, berkeliling dia sama orang-orang faqih, wa yujalisum, duduk di majlis mereka, wa tatawaffaru ala khidmatihim, berkhidmah. Meskipun dia tadi tidak kaya, fakiran, hasilnya itu dari menenun, yajidu fil ihsan ilaihim wan nafaqah bima yumkinu, bersungguh-sungguh berbuat baik sama guru-gurunya tadi ini, al mutafaqihah, sama guru-gurunya tempat dia duduk di majelis ilmu tadi, wan nafaqah, meskipun dia nggak punya banyak tapi dia kasih gurunya itu bima yumkinu, sesuai dengan kemungkinannya, kemampuan dia. Ini kan dia begitu perhatian sama gurunya. Subhanallah. Ayahnya begitu soleh, cinta sama ulama, dan sama ulama itu nggak kikir dia. An-nafaqah bima yumkinuhu. Dulu saya punya guru di pesantren, di Darun Najah tuh. Guru ini diminta sama seorang wali murid untuk privat anaknya. Anaknya yang satu itu cerdas betul, tapi anaknya yang lain itu tertinggal. Maka anak yang tertinggal ini dipanggilkan guru itu dari pesantren untuk privat itu. Tapi orang tuanya sama guru yang memberikan pelajaran tambahan privat tadi begitu perhatian. Perhatiannya begitu besar sama guru yang dipanggil untuk mengajarkan anaknya. Subhanallah. Lama-kelamaan, ini anak yang privat tadi bisa mengalahkan kakaknya yang semula itu begitu cerdas. Nah, kenapa? Di antara rahasianya apa? Ini ayahnya atau orang tuanya begitu cinta sama orang-orang yang alim tadi. Sama yang dilakukan oleh orang tua dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dia tidak kaya tapi duduk di majelis ilmu, dia berkhidmah. Kadang-kadang saya kalau hadir di majelis itu, mohon maaf, kadang kita buka pintu mobil aja, dibukakan itu. Dalam hati saya bisa buka sendiri. Tapi kenapa dibukakan? Karena orang-orang ini ingin berkhidmah. Saya bawa tas kadang-kadang. Tasnya itu diambil sama dia, Ustaz, saya yang bawa. Saya sebetulnya masih mampu untuk membawa tas ini. Tapi mereka sampai begitu berkhidmat sama gurunya. Subhanallah. Diambil hati gurunya. Saya punya kawan juga, Ustaz, kiai dia. Dulu di pesantren. Dia nasihat orang tuanya. Bagaimana kamu punya tempat di hati kiai kamu. Itu yang ditanamkan sama orang tuanya kepada ustadz ini atau sekarang kiai di daerah Pondok Labu dia tinggalnya. Bagaimana kamu punya tempat di hati kiai kamu? Maka dia di samping belajar, dia berkhidmah sama kiainya. Kiainya punya hewan ternak, dia carikan pakannya. Rumahnya kotor, dia sapu. Yang lain nggak punya perhatian begitu. Sampai kiainya ini punya perhatian khusus sama orang ini. Artinya orang ini punya tempat di hati kiai. Mungkin karena orang ini sudah punya tempat di hati kiai, ketika kiainya ini bangun malam mungkin didoakan anak tersebut. Maka ilmunya itu bermanfaat. Ini yang dilakukan oleh orang tua Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wa kana idza sami'a kalamum baka wa tadarra. Ayahnya Imam Ghazali itu kalau duduk di majelis ilmu, kalau mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang alim tadi, baka,
dia sering menangis. Jadi kata-kata gurunya itu sering menyentuh perasaannya. Wa sa'alallah an yarzuqahu ibnan yaj'aluhu faqihan. Dia mohon sama Allah. Jadi kalau mendengar gurunya itu menyampaikan ilmunya, nangis. Tadarruk, dia merendah. Dan dia mohon sama Allah, ya Allah, an yarzuqahu ibnan, beri saya rizki berupa anak, wa yaj'alahu faqihan, anak ini nanti menjadi orang yang faqih. Muncul nanti hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yahduru majalis al-wa'zi, selalu hadir di majlis-majlis yang disampaikan nasihat. Fa idza taba waktu baka, seringkali tadi saya bilang dia menangis. Sa'alallah iyadzuqa ibnan wa idhan fastajabalahu, dia minta sama Allah agar diberikan, dikaruniai anak, wa idhan, yang nanti bisa memberikan nasihat. Dia sering duduk di majlis ilmu, di majlis yang disampaikan nasihat, dia minta, ya Allah berikan saya anak yang nanti juga akan memberikan nasihat buat orang lain. Fastajaballah da'watahu, doanya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau kita enggak, paling tidak mudah-mudahan anak kita. Saya ada majelis, orang tuanya itu kalau sehebat saya, umurnya itu dia itu kakek saya. Tapi kalau saya duduk di majelis ilmu, dia selalu hadir. Meskipun jalan sudah tertatih-tatih. Mungkin dari sekian banyak doanya, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh. Anaknya tidak, tapi subhanallah, cucunya. Jatuhnya bukan di anak, di cucu. Anaknya biasa-biasa saja, tapi cucunya. Ada yang dari satu anaknya ini, cucunya tiga-tiganya itu hafal Al-Quran. Sekarang satu di Yaman. Dia cinta sama orang berilmu, dia duduk, dia pergauli dengan baik, dia berdoa mungkin seperti yang dilakukan oleh ayahnya Imam Syafi'i, tidak jatuh ke anaknya, tapi justru doanya itu mustajabnya ke cucunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, ini Al-Imam Al-Ghazali. Wa haka anna abahu lamma ihtadara awsa biwalidayhi Muhammad wa Ahmad ila sadiqin sufiyin salihin ya'maluhuma. Imam ayahnya juga nanti memberikan wasiat bahwa Imam Ghazali itu harus menuntut ilmu. Qala Al-Ghazali, sirna ilal madrasah natlubu al-fiqh laisa al-murad illa tahsil al-qut. Maka ayahnya karena dulu itu bukan orang kaya, nasihat orang tuanya, nanti kalau ayah kamu udah nggak ada, duduklah kamu di majelis ilmu. Maka dia ini duduk di majelis ilmu. Di majelis ilmu, mohon maaf, dulu dia bukan cuma sekedar nuntut ilmu. Ngapain? Cari makan. Dan Ali tadi ngomong, ntar ada sarapan pagi. Jangan-jangan ada orang yang memang, kenapa ente mau sunat? Ada makanannya. Itu yang awalnya dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia duduk di majelis ilmu karena di majelis itu ada makanan. Fasirna ilal madrasah, datang ke sekolah, natlubul fiqha, nuntut ilmu fikih, laisal murad illa tahsilal qut. Tujuannya hanya supaya dapat makanan. Nggak apa-apa, biarin. Kalau ada anak-anak datang ke majelis ilmu, dia senang ada makanan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lama-kelamaan dia menjelma ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aba an yakuna illallah. Kecuali nanti kemudian dia benar-benar menuntut ilmunya itu bukan litahsilil qut, nanti menuntut ilmunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini ceritanya Al-Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita akan baca di buku ini, termasuk ini nanti saya baca sedikit. Al-Imam Al-Ghazali ini nyuruh kita menuntut ilmu. Yang dia tulis ini tentang fadilatul ilm. Di antara dia mengutip firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat
derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi kalau ada orang yang beriman dibarengi dengan berilmu juga, derajatnya darajat jauh lebih tinggi. Jadi orang beriman saja itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau imannya dibarengi dengan ilmu, derajatnya lebih tinggi. Nah, ini ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas yang ditulis oleh Ghazali. Dia mengutip tafsiran Abdullah ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, derajatnya itu berapa jauh sih orang yang berilmu dengan orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang beriman dan berilmu? Ini Ibnu Abbas ini bukan orang sembarangan. Itu mufassir yang sangat populer di zaman Rasul. Ini Abdullah ibnu Abbas. Saya bilang ini orang yang pertama mentafsirkan malam Lailatul Qadar 27. Itu dia Abdullah ibnu Abbas. Waktu itu belum ada tafsiran malam Lailatul Qadar itu 27. Siapa yang pertama mentafsirkan malam Lailatul Qadar itu malam 27? Abdullah ibnu Abbas. Dari mana dia dapat ilmunya? Dia bilang, lihat itu surat Al-Qadar. Kata-kata Lailatul Qadar di surat Al-Qadar disebut 3 kali. Hurufnya masing-masing Lailatul Qadar itu 9. Lailatul 4, Al-Qadar itu 5. 4 plus 5 9 disebutkan di Al-Quran 3 kali, maka jumlahnya 27. Dia yakin benar malam Lailatul Qadar itu malam 27. Ini yang pertama mentafsirkan Abdullah ibnu Abbas. Dan sekarang yang saya tahu itu di dual Arabia, di negara-negara Arab, lihat di Saudi Arabia, mereka khutbul Qurannya itu malam 27. Karena yakin sekali malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Ini yang mentafsirkan Abdullah ibnu Abbas. Apa tafsiran Abdullah ibnu Abbas ayat ini? Ini juga dikutip di Mukhtasarnya juga ada ini. Kata Abdullah ibnu Abbas, derajat orang yang berilmu ini, lil ulama darajat fauqal mu'minin. Orang-orang alim derajatnya itu di atas orang-orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin tidak berilmu, dibandingkan mukmin yang berilmu, derajatnya itu bedanya berapa jauh? Ini tafsiran ayat tadi. Bisab'i mi'ati darajatin. Derajatnya itu beda 700 derajat. Jadi orang yang berilmu kemudian dia beriman, derajatnya tingginya itu 700 derajat lebih tinggi ketimbang hanya orang yang berilmu saja. Ketimbang orang yang beriman saja. Mabaina darajat ini 700 tadi. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, 700 derajat. Satu derajat dengan derajat yang lain berapa jauh? Masirata khamsami'ati am. Sejauh perjalanan 500 tahun. Berarti orang yang berilmu, subhanallah, di samping dia beriman, tadi bedanya 700 derajat, tiap derajat 500 tahun perjalanan. Kan tinggi sekali. Ini yang dikutip oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di buku Ihya Ulumuddin ini. Ketika dia memotivasi, ayo belajar, ayo belajar. Di antaranya juga ada hadis yang dia kutip di sini. La faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Orang yang faqih, artinya faqih dia di samping dia beriman, dia berilmu. Nah, satu orang faqih, ini hadis yang dikutip oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bagi setan itu lebih berat ketimbang harus menggoda atau menggelincirkan alfi abidin, 100 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Seorang faqih bagi setan itu lebih berat untuk dihadapi ketimbang 1000 orang ahli ibadah tanpa dibarengi dengan fiqih. Ini saya baca di buku yang komplitnya ini. Ada lagi dia juga mengutip misalkan begini. Al-ilm atau al-hikmah tazidus syarifu syarafan wa tarfa'ul mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Subhanallah. Ilmu atau hikmah yang kita dapatkan di majelis ilmu itu. Kalau ada orang udah mulia, orang ini mulia, tapi dia duduk di majelis ilmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah,
tazidus syarifu syarafan, kemuliaannya itu akan bertambah. Jadi kalau ada orang sudah mulia, dia mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, maka kemuliaannya akan bertambah lagi. Bahkan ini yang dikutip Al-Imam Al-Ghazali, ini hadis dikutip oleh beliau, wa tarfa'ul mamluk hatta yudarika madarikal muluk. Dan ilmu ini atau hikmah ini mengangkat derajat budak sampai menyamai derajat raja. Budak kalau dia dibarengi dengan ilmu, itu bisa naik derajatnya sampai mencapai derajat al-muluk. Muluk itu raja. Subhanallah. Duduk di majelis ilmu. Ayo, saya katakan kita duduk. Ayo di majelis ilmu. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan baca bukunya Ustaz Ali. Ini kita bacanya dari awal sampai akhir atau kita pilihkan bab-bab tertentu nanti? Hah? Kenapa? Oh, tematik saja. Karena kalau kita baca juga sebuku ini mau khatam berapa lama ini? Kita dulu baca buku ini saja yang setipis ini itu berapa tahun? Setahun atau 2 tahun itu baru selesai. Nah kalau ini lebih, mungkin 5 kali lebih tebal dari yang lama ini. Kalau kita mau baca dari awal sampai akhir mungkin kapan selesai? Kajiannya sebulan sekali lagi. Kajiannya sebulan sekali. Nah ini, tapi akan kita baca nanti tematik kata Ali. Ya, kata Akhi Ali ini. Nanti kita baca tematik. Nah kalau tematik itu ya kita sesuaikan dengan tema-temanya. Sekarang misalkan orang-orang haji. Ya kita ngomong tentang haji. Misalkan orang haji ya kita ngomong tentang haji. Imam Ghazali juga di sini ngomong tentang haji. Ada sebagian yang sudah saya tulis. Yang kata Imam Ghazali ini menarik juga Imam Ghazali. Ini jadi kalau udah musim-musim haji saya bilang ayo kita haji. Kan tolok ukurnya itu orang haji itu bukan apa-apa, bukan kesolehan tapi materi. Ketika Allah berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang punya istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Tolok ukur orang yang mampu itu apa? Apa dia harus setiap hari baca Al-Quran 1 juz? Apa harus tahajud? Enggak nyatanya. Ketika Nabi mengatakan haji itu wajib bagi manusia yang memiliki istita'ah. Istita'ah itu apa? Nabi yang mentafsirkan itu. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahijja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Itu artinya begitu. Artinya tolok ukur orang dikatakan istita'ah itu dia punya bekal. Malaka zadan, bekal buat menunaikan ibadah haji dan bekal buat keluarga yang ditinggalkan menunaikan ibadah haji. Kedua, rahilatan, dulu punya kendaraan. Kendaraan kalau dulu unta. Kalau sekarang mungkin ongkos naik haji. Udah ada dia. Duitnya udah cukup. Tapi dia belum juga tergerak untuk haji. Falam yahijja. Fala alaihi an yamuta illa an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Kata Rasul, terserah. Kalau kamu sudah punya biaya bekal untuk haji dan yang ditinggal ada ongkos naik hajinya, kamu tidak segera menunaikan ibadah haji, saya tidak peduli. Kamu mati dalam keadaan Yahudi atau kamu mati dalam keadaan Nasrani. Itu kan ancamannya keras sekali itu. Maka yang belum ayo. Tadi malam saya dengar berita. Ada orang di Madura. Itu mengumpulkan dari apa dia bisa berangkat haji? Tambal ban. Berapa lama dia mengumpulkan uangnya? 58 tahun. 58 tahun dari hasil tambal bannya itu di saving. Tahun ini berangkat dia. Jadi memang harus ada kemauan keras. Karena ini rukun Islam. Dan ancamannya tadi, orang sudah punya kemampuan tapi dia tidak haji. Aku tidak peduli kata Rasul. Mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani dia.
Jadi ancamannya memang keras. Lihat, baca nanti kisah-kisah inspiratif seperti itu, banyak yang bercerita. Tukang garam batu tuh yang suka keliling-keliling kampung. Ada yang berangkat. Yogyakarta supir delman. Ada yang berangkat. Juru parkir. Berapa sih hasilnya? Tapi karena memang kebawahnya keras, di saving, disimpan. Berangkat dia meskipun mungkin harus nunggu puluhan tahun. Karena ancamannya begitu kuat. Dan Rasul pun sering mensabdakan, idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadillu dhalah wa tu'radul hajah. Subhanallah. Jika salah seorang di antara kalian ingin menunaikan ibadah haji, falyata'ajjal, segera, jangan pakai ditunda-tunda. Qad yamradul marid, karena seseorang itu bisa jatuh sakit dia. Teman saya, ayahnya itu sudah walimah, mau menunaikan ibadah haji. Walimah, dia biasa di kampung-kampung suka walimah, mau menunaikan ibadah haji. Selesai walimah, besoknya stroke dia. Stroke-nya bukan stroke kecil, stroke berat. Belum sembuh, ajal datang menjemput. Kita nggak tahu tuh apa yang terjadi besok. Watadillu dhalah. Kalau dulu ini tadi alat kaitannya dengan kendaraan, bisa jadi kendaraan untuk menunaikan ibadah haji kalau kita nggak segera hilang. Tadillu dhalah. Punya duit disimpan di bank. Siapa bilang bank sekarang semuanya aman? Apalagi kalau antum punya aplikasi mobile bank di handphone antum. Berapa banyak orang yang punya mobile bank di handphonenya itu, duitnya dikuras itu. Ada orang yang simpan duitnya, begitu duitnya dibuka di rumah, dibuka dimakan rayap. Tadi lu dolah kalau dulu, jangan-jangan kendaraan kalian bisa hilang. Kalau sekarang duitnya disimpan, nggak nunaikan ibadah haji, bisa raib begitu saja. Waktu uradul hajah, bisa jadi ada hajat begitu mendesak. Ini kayak saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Padang. Jangankan mikirkan ibadah haji kalau sekarang. Mungkin keluarganya jadi korban banjir bandang. Ada yang rumahnya hancur. Ada yang hartanya mungkin lenyap begitu saja. Maka kata Nabi, jangan tunda-tunda. Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal. Ayo bersegera, jangan ditunda-tunda. Yuk, ini haji. Haji kan panggilan. Panggilan siapa Ustaz? Ada yang bilang panggilan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan panggilan Nabi Ibrahim. Dua-duanya benar. Allah yang memanggil, tapi disuruh Ibrahim untuk menyampaikan. Karena Allah itu khalik, kita makhluk. Maka melalui Ibrahim, panggil Ibrahim. Kata Allah, adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Azin, seru, panggil umat manusia untuk haji. Ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memanggil umat manusia haji, Ibrahim itu sempat ragu, gamang. Kata Ibrahim, begitu disuruh oleh Allah, panggil. Apa kata Ibrahim? Wa ma yablughu sauti. Ya Rabb, emangnya panggilan saya akan sampai ke telinga mereka? Allah meyakinkan Ibrahim. Ibrahim, kalau bahasa kita, tugas kamu hanya memanggil. Aku yang itu urusan aku. Maka Ibrahim, Allah bilang begini sama Ibrahim. Ya Ibrahim, adzin wa alayyal iblah. Ibrahim, tugas ente menyeru, panggil. Aku, kata Allah, yang akan menyampaikan panggilan tersebut. Setelah diyakinkan oleh Allah, Sa'ida Ibrahim Jabal Abi Qubais. Kalau sekarang itu Jabal Gunung Abu Qubais itu di dekat istana raja itu. Naik dia ke puncak gunung. Di atas puncak gunung dia seru umat manusia. Waktu itu belum ada mikrofon, belum ada televisi, belum ada radio, belum ada satelit. Dia berteriak Ibrahim, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajj ila baitillahil haram. Wahai umat manusia, Allah sudah mempardukan kalian haji ke baitillahil haram.
Tujuannya untuk apa? Dua. Liyutsibakum bihil jannah wa yujirakum min azabin nar. Agar Allah memberikan pahala surga dan menghindari kamu dari sentuhan api neraka. Fahuju, ayo pada haji. Setelah Ibrahim naik menyeru itu, subhanallah, mukjizat Allah. Sami'ad da'wah hatta man kana fi aslabi rijal wa arhamin nisa. Panggilan tersebut itu didengar oleh umat manusia, bahkan orangnya belum ada. Kalau di tafsirnya itu man kana fi aslabi rijal, orangnya masih dalam tulang sulbi kaum laki-laki dan rahim-rahim perempuan. Maka haji itu panggilan. Kalau sudah datang panggilannya, tidak ada yang bisa mencegah itu panggilan. Maka muncul istilah-istilah, katanya ada haji nisab, ada haji nasab, ada haji nasib. Kalau nisab itu hasil ngumpulinnya sampai. Kalau nasab, dia bukan orang mampu, tapi dia punya orang tua mampu, kaya, atau dia punya mertua kaya. Yang memberangkatkan siapa jadinya? Orang tuanya atau mertuanya. Ada yang ketiga nasib. Kaya enggak, hasil usahanya juga enggak, tapi nasibnya nasib baik. Saya punya kawan mainnya di masjid dulu. Kalau ditanya apa profesi Anda? Guru Iqra. Guru Iqra dulu ada metode baca Al-Quran Iqra. Kalau sekarang yang paling populer itu qiraati. Dia bilang saya guru Iqra. Tapi dia sudah 2 kali, sekarang sudah almarhum, 2 kali menunaikan ibadah haji, dan 2 kalinya itu dengan ONH+. Dari mana? Itu cara Allah itu. Ketemu di masjid dengan lawyer, anaknya minta diajarin baca Al-Quran. Diberangkatin sama si lawyer tadi. Itu kan cara Allah. Ayo. Dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah itu duta-duta Allah. Maka ada hadis yang bunyi al-hujjaj wal ummar wafdullah. 3 keistimewaannya. In sa'alu u'tu, wa in da'u ujibu, wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji, orang-orang yang menunaikan umrah, mereka itu adalah duta-duta Allah. Kalau mereka minta, in sa'alu u'tu, dikasih itu yang dia minta. Kalau dia berdoa, dijawab itu oleh Allah yang dia mohonkan. Jam 6. Kalau dia berinfak, wa in anfaqu ukhlifa alaihim, diganti oleh Allah dengan yang lebih bagus. Subhanallah. Itu orang-orang haji. Maka ayo, saudara-saudara kami ini yang belum, ayo. Ada ketemu saya dengan orang yang biasa bawa jamaah, orang KBIH. Sekarang itu kalau haji nunggunya berapa lama Ustaz? 30 tahun Jakarta. Jakarta 30 tahun. Kalau antum sekarang sudah umur 50 tahun belum daftar sekarang, bisa jadi 30 tahun yang akan datang. Baru akan berangkat 80 tahun. Sudah ringkih kita. Maka ayo daftar. Berapa Ustaz daftarnya? Untuk dapat porsi 25 juta. Start. Yang sekarang berangkat itu dengan subsidi pemerintah hampir 60 juta. Nah, artinya dia start 25 juta, separuhnya lagi dia harus lunasi. Kalau tidak disubsidi, itu sekarang sudah 105 juta. Itu yang reguler. Oh, belum lagi yang plus. Bisa 200 sampai 250 juta. Ada yang furoda. Itu bisa 300 juta. Padahal jaminannya itu belum tentu, jaminan keamanannya itu, jaminan fasilitasnya itu bagus. Tapi berangkat tahun ini yang namanya furoda. Kita nggak tahu tuh yang begitu-begitu tuh. Maka harus diusahakan memang. Ini Imam Ghazali juga ngomong haji. Saya baca, dia begini saja nih. Saya baca sedikit. Ja'alallah as-safar ilal hajj mithalan lis-safar ilal akhirah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah menjadikan perjalanan menuju ibadah haji persis seperti perjalanan menuju kampung akhirat.
Jadi haji itu seperti kita berjalan menuju kampung akhirat. Fayan bagi antas sahdira inda kulli amalin min a'mali safar amran min umuril akhirah yuwazihi wa yumathilu. Maka hadirkan setiap amalan orang yang bepergian. Ketika kita bepergian itu, bayangkan juga katanya urusan ketika kita menuju kampung akhirat. Maka kalau ada orang walimatus safar, ini Imam Ghazali yang ngomong. Ada orang walimatus safar, kata Imam Al-Ghazali. Itu kan walimatus safar kan berpisah itu dengan orang-orang. Itu seakan-akan dia berpisah ketika sakratul maut datang menjemput. Itu kata Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, saya juga ingin menghimbau. Jadi di bulan Zulhijjah itu ada 2 amalan agung. Di samping haji ada udhiyah. Ayo berkorban. Nabi itu nggak pernah nggak berkorban. Bahkan ada hadis salasun alayya faraid walakum tatawu. Ada 3 amalan bagi saya fardu, bagi kalian itu sunnah. 1, al-witar, sembahyang witir atau sembahyang malam. 2, an-nahar, menyembelih hewan kurban. Nabi wajib, fardu, kita enggak. Yang 3, ad-duha, sembahyang duha. Nabi wajib, kita tidak. Tapi Nabi nggak pernah nggak korban. Dan itu ditiru sama sahabat. Kita sering terpaku itu kan sunnah Ustaz. Nyatanya fuqaha itu ada yang mengatakan wajib setiap tahun bagi yang mampu. Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah ngomong wajib tuh korban tiap tahun. Mana dalilnya? Dia pakai dalil hadis Rasul man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang memiliki keleluasaan rezeki tapi dia tidak berkorban, diancam sama Rasul, kata Abu Hanifah. Mana ancaman hadis? Orang itu jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Kata Abu Hanifah, ini ancaman. Rasul buat yang mampu tapi dia tidak mau berkorban, diancam untuk tidak dekat-dekat dengan tempat sholatnya Rasul. Jadi jangan berharap kita ini bisa nanti mendapatkan syafaat Rasul atau dekat dengan Rasul kalau kita mampu nggak mau berkorban. Selain dia, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sunnah muakkadah. Tapi lihat kadar mampunya. Imam Syafi'i ini orang Indonesia, mayoritas Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang dikatakan mampu jika dia memiliki makanan buat dia dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, anak istrinya, untuk 4 hari. Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, punya makanan. Lalu setelah itu dia punya sejumlah uang atau harta untuk pengadaan hewan kurban 3,5 juta. Dia punya makanan untuk 4 hari. Kalau sekarang dia punya uang sekitar 3,5 juta ke atas. Kata Imam Syafi'i, itu orang mampu tuh. Itu orang mampu. Bahkan yang lebih menarik lagi Ahmad Ibn Hanbal. Besok ini kita Idul Adha itu jatuhnya sekitar 17, tanggal 17 bulan Juni. Itu kan pertengahan bulan tuh. Yang kerja-kerja belum gajian. Tapi apa kata Ahmad Ibn Hanbal? Saking pentingnya korban. Kalau perlu dia berhutang. Sampai begitu Ahmad Ibn Hanbal. Kalau perlu dia berhutang. Yang penting nanti awal bulan dia ada kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini artinya apa? Fuqaha itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, semuanya itu menekankan ayo berkurban. Dan kalau sudah datang musim korban, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain berkorban. Ma'amila ibnu adama amalan ahabba ilallah yauman nahar min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan anak manusia ketika datang hari-hari penyembelihan hewan kurban kecuali berkurban. Itu amalan yang paling dicintai. Ayo, 2 amalan ini, amalan agung. Yang belum haji, ayo. Saya pengen haji, saya berusaha. Yang kedua, ayo besok datang musim kurban kita berkorban. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustaz Ali? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan ada hikmahnya.
Al ilmu la lil ilm. Ilmu jangan buat ilmu, tapi al ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Nastafikum. Mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.